Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita akan bahas sebagaimana sudah disebar, kita akan membahas tentang derita di tanah Sumatera. Tentu tema ini sudah kita pahami semuanya, tentang musibah besar yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di 3 wilayah: Aceh, Sumut dan juga Sumbar. Dan musibah seperti ini sering terjadi di negeri kita ini, mulai daripada gempa, tsunami, banjir, angin dan yang semacamnya yang sudah banyak merenggut nyawa. Tapi musibah kali ini memang sangat beruntun, dan kita lihat dari media-media, musibah banjir yang ada di Sumatera ini hampir mirip dengan tsunami. Padahal sebenarnya saya lihat beberapa yang diwawancarai di media, sebelum-sebelumnya sering terjadi hujan, tetapi hujannya tidak separah yang sekarang. Mereka mengatakan kalaupun terjadi banjir, ya paling 3 atau 4 jam itu sudah surut. Tapi ini justru sampai 3 hari 3 malam air itu tidak pernah surut, dan curah hujan juga tidak berhenti. Yang anehnya adalah hujan ini disertai dengan lumpur, batu dan gelondongan kayu, sehingga banyak orang yang kemudian memprediksi dan berkomentar, jangan-jangan bencana ini menjadi besar itu karena memang ada ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti pembalakan hutan, tambang-tambang ilegal yang liar, atau mungkin oknum pejabat yang korup. Macam-macam komentar-komentar yang kita saksikan. Tetapi kalaupun memang seperti itu, Al-Quran sendiri sudah menggambarkan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di banyak ayat dalam Al-Quran bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihim. Terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan itu memang tidak lepas dari perbuatan tangan-tangan manusia. Artinya kalau memang terjadi bencana alam yang kita saksikan hari ini, memang sudah sepadan dengan perbuatan mereka. Masalahnya yang membuat kerusakan justru mereka tidak terdampak, yang tidak bersalah justru menjadi korban.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan beberapa hari ini saya ikuti beberapa channel TV dan juga YouTuber yang mengambil atau merekam kondisi di sana. Saya sendiri memang belum pernah ke sana, tetapi melihat kondisi-kondisi di lapangan yang diberitakan, apalagi kisah-kisah orang-orang yang terkena atau terdampak musibah itu, memang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, menurut data saja yang saya baca hari ini, yang meninggal saja sudah hampir 1.000. Itu kurang lebih. Kemudian yang belum diketemukan itu ratusan. Entah jasadnya di mana. Belum lagi dengan jutaan para pengungsi dari 3 wilayah. Ini memicu kriminal, sehingga terjadi adanya penjarahan, perampokan, sampai truk yang baru jalan saja sudah dihentikan di tengah jalan saking takutnya supirnya lari, kemudian sembakonya dijarah begitu saja. Ya mungkin karena saking laparnya, atau mungkin karena lambatnya bantuan, wallahu alam. Tapi yang jelas orang lapar itu bisa saja melakukan apa saja kalau mereka tidak ada iman. Lah sampai sedemikian rupa kita saksikan bencana alam ini. Sebenarnya ada apa? Ada apa dengan negeri kita ini? Kenapa sering terjadi bencana alam yang korbannya bukan 1-2, bisa sampai ratusan bahkan ribuan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita akan menyebutkan sumbernya dulu. Sebenarnya musibah ini turun kenapa? Dan ada apa? Kalau menurut teori yang sekarang banyak bermunculan di media, entah para pakar iklim, lingkungan, dan yang semacamnya, titik beratnya menyalahkan karena ada perusakan alam, karena ada pembalakan liar, karena ada tambang ilegal, karena kemudian hutan yang berubah menjadi kebun sawit dan yang semacamnya. Itu kan teori-teori di lapangan. Sama ketika kita bicara gempa, kenapa terjadi gempa? Maka mulailah para pakar bicara karena ada geseran lempengan, macam-macam ya. Tapi mereka tidak pernah menyentuh sebab yang lebih dalam dibandingkan itu, bahwa terjadinya musibah itu sebenarnya itu karena maksiat yang dilakukan Bani Adam. Ulama mengatakan ada beberapa sebab yang menjadikan musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak mungkin mengazab kalian, menyiksa kalian, mengurumkan bencana dan begitu seterusnya kepada kita ini selama kita bersyukur dan beriman. Itu Allah yang mengatakan. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak mungkin mengadab kalau kita bersyukur dan beriman. Berarti mafhum kebalikan daripada ayat ini, kalau kita tidak bersyukur dan tidak beriman, disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan balanya. Para ulama menyebutkan tentang sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana alam kepada kita. Karena kita tahu bahwa seisi bumi ini itu semuanya adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Lautan tentara Allah, sungai tentara Allah, batu-batu tentara Allah, termasuk juga pepohonan dan yang semacamnya. Jadi kalau umpamanya terjadi seperti ini, sebenarnya Allah juga yang memerintahkan itu. Memerintahkan hujan turun, air meluap, batu di mana-mana menerjang. Tidak mungkin kalau itu bukan perintah Allah. Itu semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perintahkan sampai akhirnya menjadikan penderitaan di mana-mana? Apakah Allah sedang menzalimi? Tidak, Allah tidak pernah menzalimi hambanya.
wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Yang zalim itu diri-diri mereka sendiri, yang mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala tidak suka melihat orang-orang zalim. Pertama, kata para ulama, yang mengakibatkan nuzulul bala, turunnya bala adalah kasratuz dzunub wal istighfafu biha. Ketika manusia banyak melakukan dosa atau meremehkan tentang dosa. Ketika orang kemudian di sebuah tempat itu sudah penuh dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka mereka sudah menghalalkan daerah itu untuk diazab Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ban mobil saya rusak itu, bocor atau mau ganti ban itu, ada kawan di Tiban Impian itu, biasanya saya tukar ban di situ. Dia orang Padang, ya. Dia cerita, Ustadz, saya kalau pulang saya nggak kerasan, walaupun ya seminggu saja sudah pengen pulang ke Batam. Ada masalah apa? Ya semenjak saya sudah hijrah, sudah kenal sunnah, saya makin rajin ke masjid. Di sini masjid-masjid hampir tidak pernah kosong. Zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi subuh, itu 2 saf 3 saf nggak kemana katanya. Jadi membuat saya semangat untuk terus ke masjid. Tapi ketika saya pulang kampung di Padang, saya lupa pula nanya kampungnya. Dia mengatakan itu yang saya singgahi selama saya jalan-jalan di kampung itu, hampir mungkin beberapa masjid yang sholat itu semua orang-orang tua. Hanya orang-orang yang sudah tua, yang kalaupun tidak ada tsunami sudah mati itu, udah waktunya sudah tua-tua, ya. Lalu anak-anak muda kemana? Saya bilangkan, anak-anak muda sudah tidak lagi suka ke masjid, bahkan sebagian mereka meninggalkan sholat. Nah, ini cerita ya kawan ya orang Padang ya. Ya saya bilang bukan orang Padang tidak sholat gitu. Ini cerita orang Padang, dia di kampung dia. Kan Padang luas ya, mungkin di kampung ya, di kampung lain enggak kan begitu. Tapi dia cerita seperti itu. Jadi memang anak-anak muda sendiri sudah malas atau tidak cinta untuk datang ke masjid dan cenderung banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa bukan hanya di kampung dia saja yang cerita, kita saja di Batam atau mungkin di tempat-tempat yang lain juga kurang lebih fenomenanya. Banyak anak-anak muda itu, kecuali yang sudah hijrah dan dapat hidayah, mereka masih belum dapat hidayah untuk melaksanakan kewajiban, bahkan cenderung bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lah inilah yang menyebabkan kenapa bencana itu sampai turun, karena terlampau banyak perbuatan dosa dan meringankan perbuatan dosa. Dan itu secara umum dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berceramah di hadapan orang-orang muhajirin, kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. 5 perkara kata Rasul, wahai orang-orang muhajirin, jangan sampai kalian melakukannya. Kalau sampai tertimpa dengan 5 perkara kepada kalian, aku berlindung kepada Allah, semoga 5 perkara tidak ada pada diri kalian. Kemudian Rasul menyebutkan 5 perkara yang semuanya adalah maksiat kepada Allah. Salah satunya Rasul mengatakan, tidaklah sebuah perzinahan melanda di sebuah tempat dan dilakukan terang-terangan. Apa kata Nabi? Illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan sebarkan berbagai macam penyakit di tempat itu, entah taun atau penyakit-penyakit yang tidak pernah dikenal di zaman Nabi, ada di zaman sekarang.
Dari sini menunjukkan bahwa penyakit itu juga bagian daripada bala. Penyakit juga bagian daripada bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan itu biasanya juga terjadi kepada orang-orang yang terkena bencana alam. Apalagi mungkin ada jasad-jasad manusia yang belum ditemukan, akhirnya membusuk, akhirnya jadi penyakit, jadi wabah di mana-mana. Maka kesimpulannya adalah ketika sebuah kemaksiatan itu merata dan dilakukan secara terang-terangan, berarti disitulah Allah sudah mengizinkan azabnya untuk turun di sebuah negeri. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mujaharatu bil ma'asi wa idharul fawahish. Terang-terangan melakukan maksiat dan terang-terangan melakukan al-fawahish. Terang-terangan artinya sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Dan sekarang maksiat itu memang sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Mulai dari tempat-tempat perzinahan, lokalisasi dan yang semacamnya. Bahkan bukan hanya terang-terangan dilegalkan lagi pemerintah. Kononnya ditertibkan, tapi hanya ditertibkan, dipindahkan tempat, bukan ditiadakan kan itu. Malah kemudian dengan adanya dukungan pemerintah, malah kemudian tidak ada orang yang takut lagi. Terang-terangan. Bahkan di Batam saja kan, di simpang-simpang itu, bencong-bencong juga terang-terangan itu. Pernah satu hari saya sedang istirahat di mobil, itu subuh tuh diketuk jendelanya. Bang, katanya, rupanya bencong kaleng. Apa nggak kaget, digas mobilnya, hilang ngantuknya. Itu. Ini kan terjadi itu. Nah, bayangkan loh, sampai ada simpang bencong di Batam ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau sudah maksiat seperti itu, maka ini sudah dihalalkan untuk diturunkan azab kepada mereka. Kemudian yang ketiga, zulmul ibad wa tasallut ala huquqihim. Kezaliman kepada seseorang dan penguasaan kepada hak-hak yang bukan haknya. Itulah yang terjadi hari ini kan. Pembalakan liar, tambang-tambang ilegal yang merusak alam. Ya, sehingga fungsi alam sudah tidak ada lagi fungsinya. Padahal kayak hutan itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi? Allah sudah menata ruangnya loh. Ini untuk hutan, ini sungainya di sini, ini lautnya di sini, ini daratannya untuk tempat huniannya. Allah sudah atur. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bumi ini betul-betul diciptakan dengan penuh keseimbangan. Wa wada'al mizan. Betul-betul Allah letakkan keseimbangan. Sebab kalau seandainya satu saja rusak, alam gak akan seimbang tuh. Contoh gunung. Kalau gunung diratakan, artinya meratakan pasak bumi, gempa dia. Ya. Kalau seandainya hutan yang merupakan serapan air gundul, banjir longsor dia. Memang begitu Allah sudah meletakkan itu wa wada'al mizan, sesuai dengan keseimbangannya, jangan dirusak. Ya. Karena manfaatnya besar. Adanya oksigen yang bersih itu gara-gara ada hutan. Kemudian air sumur kita bisa diminum dari air hujan karena disaring hutan. Bahkan ada pohon itu bisa menyerap air dan begitu seterusnya. Lah ini kalau sudah dirusak seperti ini kan zalim namanya. Lah kezaliman seperti ini, inilah juga diantaranya penyebab turunnya bala di sini dan mengambil hak-hak mereka. Kemudian yang keempat, ar-rukunu lidz-zalamati wa nusratu li ahlil fasad. Dukungan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Nah ini sama, ataupun menolong orang-orang yang melakukan kerusakan. Terkadang hanya bayaran-bayaran berapa sama bos-bos mafia saja, disuruh untuk nebang hutan ya bisa saja. Yang penting ada cuannya, ada uangnya. Kalau memang kita ini seorang muslim, kalau memang ada pekerjaan yang merusak alam, harusnya kan dipertimbangkan. Oh, tidak bisa, saya tidak mau. Ya. Hanya gara-gara uang sekian kemudian terjadi bencana alam. Maka harus dipahami bahwa kita masyarakat biasa kalau sampai kemudian mendukung orang yang melakukan kezaliman atau yang merusak bumi,
Maka ini pun salah satu penyebab turunnya bala dan musibah kepada kita. Kemudian juga aklu haram wa tahayyul alal muharramat. Banyak memakan yang diharamkan dan menghalal-halalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Makan uang haram ya mungkin korupsi, merampok, jual khamar, berjudi dan yang semacamnya. Itu kalau sudah menyebar di mana-mana berarti negeri itu sudah menghalalkan diri untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian penyebab kecil yang disebutkan oleh para ulama. Baik, ya. Kita akan bicara soal fenomena penderitaan kepada saudara kita yang ada di Sumatera, bahkan separuh Sumatera kalau kita katakan, karena itu di 3 wilayah masalahnya, dan dampaknya rusaknya itu sama-sama rusak. Coba ibu bapak bayangkan, lihatlah di YouTube itu kan, sampai ada rumah itu tertimbun dengan tanah, jadi orang jalan kaki itu di atas atap tuh. Ini gimana ceritanya? Bagaimana caranya menggali tanah setinggi itu? Ya kalau buat rumah ya terpaksalah buat rumah di atas atap lah. Dan itu bukan hanya satu rumah itu. Banyak sekali yang seperti itu. Belum lagi kemudian tanah longsor dengan membawa batu yang masuk ke dalam rumah. Ada rumah itu isinya batu semuanya. Siapa yang mau mengangkat coba? Ini yang masih tegak rumahnya itu saja sudah tidak layak untuk dihuni. Macam mana yang hilang rumahnya? Yang terbawa arus, yang kemudian hancur, entah di mana tanahnya pun tidak tahu. Itu dari segi hunian lah. Belum lagi kemudian harta-harta yang lain seperti kendaraan. Saya lihat tuh ada yang memposting waktu banjir, itu mobil-mobil mewah itu. Itu seperti kacang goreng terbawa hanyut itu. Entah kemana itu kendaraan-kendaraan mewah itu. Ada yang terkubur lumpur, ada yang kesesat ke hutan, macam-macam. Ya. Belum lagi cerita mungkin perhiasan-perhiasan kecil, ataupun seperti surat-surat, jangan ditanyalah surat-surat rumah itu sudah nggak ada. Bahkan pakaian saja yang bisa diselamatkan itu yang menempel di badan. Saya pikir kalau seandainya yang hilang itu dunia, rumah, kendaraan, perkakas, ataupun surat-surat atau yang semacamnya, saya kira masih bisa dicari. Tapi yang lebih parah itu bukan itu. Yang lebih parah itu kehilangan jiwa. Kalau sudah kehilangan jiwa, macam mana cara menggantinya? Bahkan ada seorang ayah itu, karena dia hampir kelelep, dia membawa bayi, berusaha diselamatkan bayi di atas tangannya, dia kelelep-lelep tuh. Ibunya sudah entah kemana, hanyut. Datang tim SAR, kemudian menyelamatkan bayi itu. Kemudian habis bayinya diangkat, orangnya kelelep, namanya air keruh. Bagaimana caranya mengetahui? Mungkin dia sudah meninggal di dalam itu, hanya nitipkan bayinya saja. Lah sampai seperti itu. Bahkan ada orang yang kemudian berusaha menyelamatkan diri di atas pohon itu 2 hari 2 malam, tak minum tak makan karena tak surut-surut airnya. Kita bisa bayangkan coba, bukan hanya menahan lapar orang seperti ini, macam mana dia bisa bergantung di pohon itu dengan cuacanya yang dingin, baju yang basah, lapar, haus, dan begitu seterusnya. Dia mempertahankan hidup di situ. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita yang terdampak, kalau kita yang berada di atap selama 2 hari 2 malam, yang di pohon 2 hari 2 malam, bahkan ada yang terisolir sampai 1 minggu tidak makan. Mereka mau minum air kotor, ya. Mau makan, mau cari di mana, bantuan tak datang-datang. Lah ini kan contoh-contoh penderitaan saudara kita, menunjukkan bahwa kalau kita paham tentang hakikat musibah ini, kita ini bisa memahami hakikat dunia sebenarnya. Dunia itu rupanya bukan sesuatu yang kekal. Kalau Allah mau hari itu Allah hilangkan, Allah hilangkan. Buktinya coba, daerah-daerah yang terdampak bencana itu sebelum bencana, kan ada yang membuat video itu, ini kondisi sebelum bencana, ini kondisi setelah bencana.
Itu daerah-daerah yang terdampak bencana itu, sebelum terjadi bencana, itu daerah-daerah yang sangat-sangat indah sekali. Yang sangat indah, bangunannya megah-megah, baik dari jalannya, tamannya, kemudian juga pergerakan ekonominya, subhanallah. Ya, tapi setelah terdampak bencana, hilang keindahannya. Mana tuh gedung-gedung itu, rumah-rumah megah, taman-taman indah, semua lenyap begitu saja. Itulah makna daripada qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah. Allah bisa memberikan kepada siapapun, Allah juga bisa mencabut kapanpun. Itulah hakikat dunia sebenarnya. Dari situ kita pahami lalu apa yang disombongkan di hadapan dunia ini. Karena ada orang yang sombong gara-gara rumah besar, kendaraan mewah, kebun hektar, tapi apalah gunanya di hadapan bencana alam ini? Allah runtuhkan kesombongan manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita coba bayangkan kalau seandainya kita ini di posisi orang yang terdampaklah. Kita tidak berada di Batam, kita sedang berada di Sumatera sana, di Medan, Padang ataupun Aceh, dan kita orang yang terdampak, yang rumahnya hilang, yang keluarganya mati meninggalkan kita, yang kita sendiri entah apa yang kita makan esok hari, karena rata-rata orang itu putus asanya itu kalau sudah lewat beberapa hari itu. Karena kalau masih baru-baru saja musibah itu biasanya kan pertolongan datang dari mana-mana, masih ada harapan. Tapi sampai kapan yang nolong itu? Pasti nanti akan ada kerusakan psikologi. Artinya beban hidup itu pasti nanti nampak setelah musibah ini. Yang kehilangan istrinya baru terasa sedihnya, yang kehilangan pasangannya juga sama, yang anak-anak yang menjadi yatim, orang tuanya sudah nggak ada, dan begitu seterusnya. Pasti kejiwaannya itu sangat dalam sekali, lukanya akan sulit diobati. Lah para ulama mengatakan, kalaulah seandainya kita ini di posisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan supaya meringankan penderitaan? Pertama, kata ulama, ar-ridha bi qada'illahi wa qadari. Redha dengan takdir Allah dan juga putusan-putusannya. Inilah yang bisa menguatkan seseorang atau bisa menambahkan seseorang ketika terdampak bencana. Kalau orang tidak redha dengan takdir, tidak redha dengan keputusan Allah, pasti satu hari dia akan putus asa. Dan putus asa ini bahaya, akan sulit membangkitkan semangat hidup kembali. Makanya kenapa putus asa itu bagian daripada dosa besar setelah kesyirikan. Lah supaya tidak mudah putus asa, maka tanamkan pada hati kita ini redha dengan takdir dan putusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa peristiwa hari ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kita tahu maratibut takdir itu ada 4. Ilmu, kemudian yang kedua al-kitabah, kemudian yang ketiga al-masyiah, kemudian yang keempat al-khalqu. Ilmu artinya bahwa musibah ini tidak mungkin Allah tidak tahu, pasti Allah tahu, dan musibah ini atas pengetahuan Allah. Allah tahu bahwa akan terjadi banjir dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Kemudian yang kedua, Allah sudah mencatatnya. Bahwa musibah ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi saja sudah belum diciptakan, tapi musibah ini sudah dicatat. Bahwa akhir tahun ini pasti terjadi musibah. Itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga, musibah ini tidak mungkin terjadi kecuali karena kehendak Allah. Karena kalau Allah sudah berkehendak, walaupun kita tidak berkehendak, pasti terjadi. Kalau kita berkehendak, Allah tidak berkehendak, mustahil terjadi. Musibah ini juga tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir al-khalqu, yang menciptakan musibah ini Allah. Jadi musibah ini
betul-betul atas sepengetahuan Allah, dicatat di Lauhil Mahfuz atas kehendak Allah, dan Allah yang membuatnya. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu, kita tidak boleh bertanya kenapa Allah melakukan. Karena Allah mengatakan la tas'al amman yaf'al, jangan kau tanya apa yang dilakukan Allah. Allah yang akan bertanya apa yang kita lakukan. Yang jelas bahwa di balik musibah itu pasti ada hikmah Rabbani, ada hikmah Allah yang kita tidak tahu. Makanya yakin dengan takdir itu penting. Kalau orang tidak yakin dengan takdir, pasti dia putus asa, bisa gila, ujung-ujungnya ya lebih baik mati daripada hidup. Ini yang pertama, yang bisa meringankan beban itu yakin dengan takdir, bahwa ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, as-sabru wal iman, menguatkan sabar dan menguatkan iman. Kalau orang tertimpa musibah kemudian tidak sabar, pasti musibahnya semakin besar. Orang kalau kena musibah kemudian tidak sabar, itu musibahnya makin besar itu. Karena sudah sakit, ditambah lagi sakitnya, kuadrat sakitnya. Tetapi orang yang sabar ketika datang musibah, maka sabar itulah yang menguatkan jiwa. Dan sabar itu bukan menunjukkan kelemahan, tidak. Justru sabar itu adalah kekuatan bagi kita supaya lebih bisa lagi menghadapi musibah. Karena di antara ciri orang yang sabar adalah memasrahkan urusan ini kepada Allah. Makanya kenapa kalau orang kena musibah kita disuruh istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Supaya kita tidak terlampau sedih. Kalau rumah kita hilang, ya memang rumah itu milik Allah. Kalau Allah mau ambil ya silahkan. Kemudian mungkin pasangan kita meninggalkan kita padahal dia orang yang kita cintai, atau anak yang si mata wayang kemudian meninggalkan padahal anak itu yang sangat kita cintai. Ya memang itu milik Allah, kalau mau Allah ambil ya silahkan. Jadi sabar itulah yang kemudian minimalnya mengurangilah derita itu. Tapi kalau tidak sabar, tidak terima, kenapa anak saya meninggal, kenapa pas saya sayangan meninggal, nanti kalau hidup saya sama siapa, akhir seperti itu dia mengeluh. Itu bukan menyelesaikan masalah, menambah musibah namanya. Ya. Kemudian juga kekuatan iman. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat itu, kata Nabi, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Kata ulama mengatakan maksudnya mukmin yang kuat itu kuwatul iman. Mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah imannya. Orang kalau sedang menghadapi musibah kemudian imannya turun, bahaya tuh. Bisa jadi kufur dia. Akhirnya apa? Contoh mamanya ini kena musibah, rumahnya hilang, keluarganya juga hilang, harta bendanya hilang semuanya. Akhirnya putus asa. Sudah putus asa jadi lemas. Datang waktu sholat pun tidak mau sholat, tidak mau zikir, tidak mau ngaji. Pokoknya sudah hidupnya lebih baik mati daripada hidup. Ini kan bahaya, karena lemahnya iman, dia susah untuk bangkit. Maka kekuatan iman itulah menjadikan penderitaan menjadi lezat. Lihat Bilal bin Rabah saat disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, 3 hari 3 malam diikat di atas batu. Apabila datang siang hari, terik matahari di padang pasir, taulah panasnya, nggak bisa kita bayangkan berapa derajatnya. Belum lagi cambukan yang setiap hari dicambuk oleh Umayyah ibn Khalaf dan tidak berhenti kecuali kalau dia capek menyambuk. Tapi Bilal tidak pernah kemudian melepaskan agamanya. Dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Saat kemudian di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Bilal ditanya, kenapa engkau sanggup menahan siksaan Umayyah ibn Khalaf yang demikian kejam, hampir merenggut nyawamu? Bilal hanya mengatakan, demi Allah, kenapa aku tidak merasakan penderitaan itu? Karena aku berusaha mencampur adukan antara lezatnya iman dengan penderitaan siksaan. Aku coba campurkan antara lezatnya iman
dan sakitnya penderitaan, rupanya lezatnya iman jauh lebih tinggi dibandingkan peritnya penderitaan. Makanya aku tidak merasakan apapun yang ada pada siksaan kepadaku, kata Bilal. Artinya kalau kuat iman itu dan bisa mengalahkan penderitaan, maka musibah apapun bagi dia hanyalah kecil saja, bisa dihadapinya. Tapi kalau lemah iman, penderitaan pula yang tinggi, maka selamanya kita tidak mungkin keluar dari kubangan penderitaan akibat bencana alam itu. Ini juga yang kedua. Kemudian yang ketiga, ingat, ketika kita terkena dampak musibah, cobalah ingat ketika kita sebelum terkena musibah. Maksudnya apa? Mengingat-ingat setelah musibah kepada sebelum musibah. Karena begini, nikmat ini baru kita rasakan kalau kita pernah melewati lawan daripada musibah itu. Contoh umpamanya, dulunya dia melihat, kemudian dia buta. Ketika dia buta, baru dia paham indahnya melihat, karena dia pernah melihat, itu masalahnya. Kemudian dulunya mendengar, tiba-tiba jadi tuli. Jangankan tuli betulan kan gitu ya. Kadang-kadang mungkin kemasukan air saja, akhirnya sedikit agak budak saja, itu sudah tersiksa. Kenapa? Karena kita pernah mendengar dengan jelas, sehingga kehilangan nikmat itu. Atau dulunya pernah bicara, tiba-tiba kemudian bisu, disitulah ternyata bicara itu nikmat. Atau mungkin orang yang hidup di negeri konflik tiba-tiba kemudian berpindah ke negeri aman, atau sebaliknya dari negeri aman berpindah ke negeri konflik. Kita ini sudah aman-aman di sini, tahu-tahu pindah ke negeri perang, baru merasakan nikmatnya hidup di negeri aman. Maksudnya apa permisalan seperti ini? Maksudnya saat kita tertimpa musibah ini, coba ingat-ingat dulu sebelum kita belum terkena musibah, kita ini hamba Allah yang bisa bersyukur atau tidak? Apakah kita sudah mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita atau tidak? Karena di antara ayat yang menunjukkan tentang syukur itu pembawa nikmat dan kufur itu penyebab azab, itu sudah jelas dalam Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur ku tambah, kalau kalian kufur ya siap-siap saja azab itu. Dari sini menunjukkan bahwa kalau kita sudah terdampak musibah, kita di posisi orang-orang yang terkena musibah, coba ingat-ingat dosa masa lalu, supaya musibah ini jadi pelajaran untuk masa depan, jangan terulang lagi ya. Karena setiap musibah kan ada pelajaran yang harus kita petik. Kenapa demikian? Satu, musibah sebesar itu, banjir, longsor, gempa dan yang semacamnya sampai kepada gunung meletus, tidaklah Allah kirim kepada kita kecuali hanya untuk menakut-nakuti kita. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu gempa, baik itu banjir, gunung meletus, tsunami, angin dan yang semacamnya, diutus oleh Allah itu untuk menakut-nakuti kita. Masalahnya, takut enggak kita ini dengan ayat-ayat yang Allah tampakkan itu? Jadi kalau kita memang orang yang terdampak di situ, maka harusnya dijadikan pelajaran bahwa Allah sedang menakut-nakuti kita. Sadar enggak? Sudah jelas-jelas rumahnya hilang, keluarganya juga meninggal, tiba-tiba kemudian sudah lewat begitu saja, akhirnya maksiat lagi. Kan bego orang itu tidak ambil pelajaran gitu. Makanya kemudian di sini yang harus dipahami, ambillah pelajaran setelah terdampak musibah, jangan lakukan kemaksiatan setelahnya. Allah sedang menakut-nakuti kita. Jangan seorang mukmin itu masuk lubang dua kali ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari sini kita tersingkap tentang hakikat dunia. Jadi dengan melihat kondisi seperti ini, baik kita yang tidak terdampak atau mereka yang terdampak, saya katakan di awal, disinilah kita tahu tentang hakikat dunia. Bahwa dunia ini bukan tempat kita berpijak.
ada kehidupan lain yang lebih indah yang disebut dengan akhirat. Kalau yang setetes kenikmatan saja bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa kita mengejar yang setetes kemudian meninggalkan yang seluas samudra dan lautan? Kan Rasul yang mengatakan ketika membedakan kenikmatan dunia dengan akhirat itu kan kemudian Rasul mempermisalkan dengan jarum yang dicelupkan ke air lautan kemudian diangkat. Maka di ujung jarum itu ada satu tetes air yang menetes. Kata Rasul, yang setetes itulah yang diperebutkan manusia di dunia ini. Adapun lautan itu kekayaan Allah kelak yang Allah akan berikan di akhirat. Tapi kenapa orang tidak mengejar yang seluas samudra, malah mengejar yang setetes itu? Karena manusia itu terlampau mengikuti hawa nafsunya. Dia lupa yang indah, kemudian mengejar yang sebenarnya keindahannya semu. Karena buktinya rumah yang kita anggap itu sesuatu yang sangat istimewa, hitungan hari sudah hilang rumah itu, bahkan tidak bisa dihuni, bahkan ya tertimbun lumpur, kemudian kerikil, bebatuan dan yang semacamnya. Lalu kemana rumah itu? Kemana kendaraan itu? Kemana kebun dan sawah itu? Sudah tidak ada lagi. Maka jangan menderita dua kali. Di dunia sudah menderita, di akhirat janganlah menderita. Cukuplah menderita di dunia dengan adanya bencana, tapi di sorga, di akhirat kita dapat sorga. Kemudian yang perlu dipahami juga dari musibah ini, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kilas balik kepada musibah yang sekarang kita saksikan, hujan ini sebenarnya bukan musibah. Kita hari-hari ada hujan di Batam. Mungkin boleh dikata dibandingkan di Jawa, di Batam ini paling sering hujan. Makanya ada istilah kalau Batam ini tanahnya seperti Jawa jadi sorga. Maksudnya apa? Pasti akan tumbuh segalanya karena hujan terus di sini. Tapi kan tanah kita boksit, tidak subur. Ditanam ini mati, malah tanam itu mati. Ya, kalau nanam cabai pun kalau harus beli tanah khusus, pupuk khusus. Kalau di Jawa itu kan tidak perlu, nanam kayu saja besoknya tumbuh. Jadi kalau di Batam ini tanahnya kayak di Jawa, mungkin jadi sorga lah kan itu. Tapi begitulah Allah bagi kenikmatan itu adil. Di sana ada kelebihan, di sini juga ada kelebihan. Artinya hari-hari kita mendapatkan hujan, bahkan kita kehujanan, ya. Dan tidak terjadi apa-apa. Bahkan udara setelah hujan jadi segar, lapangan yang gersang jadi hijau, kemudian sumur-sumur jadi melimpah, air di mana-mana dan begitu seterusnya. Artinya bahwa sebenarnya hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika hujan, Nabi mengatakan, berdoalah kepada Allah karena itu waktu yang sangat mustajab. Itulah waktu Allah turunkan rahmat. Tapi ingat bahwa musibah ataupun hujan yang tadinya rahmat itu bisa berbalik menjadi sebuah azab. Saya akan sebutkan 3 kisah dalam Quran. Pertama kisah kaum Nuh. Kaum Nuh alaihi salatu wasalam, adab yang Allah kirim apa? Hujan dan banjir. Ketika Nuh alaihi salatu wasalam merasa terancam nyawanya dan mengatakan, "Fada'a rabbahu anni maglubun fantasir." Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Rabb, aku hampir terancam. Nyawaku terancam. Fantasir, tolong aku." Apa kata Allah? Wa fatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir. Apa yang terjadi setelah doanya Nuh? Kami buka pintu-pintu langit, lalu kami hujani kaum Nuh sederas-derasnya. Cukup sampai di situ? Tidak. Ketika air hujan berjumpa dengan air yang ada di bumi, kami luapkan air yang ada di bumi ke permukaan. Terjadilah banjir atas takdir Allah Azza wa Jalla. Bahkan gunung yang menjulang tidak bisa menandingi tingginya banjir di zaman kaum Nuh. Lebih tinggi banjirnya dibandingkan gunungnya. Makanya banjir ini tidak ada yang selamat satu jiwa pun kecuali Nuh dan yang ada di perahunya. Lihat, yang tadinya hujan rahmat menjadi azab, membinasakan seluruh kaum
kaum Nuh. Kisah yang kedua, kaum Ad. Kaum Ad Allah Subhanahu wa taala azab di permulaan dengan cara paceklik 3 tahun berturut-turut. Kita tahu kaum Ad ini penghasilan mereka bertani, penghasilan mereka ladang dan sawah. Kalau ladang dan sawah atau bertani itu tidak ada hujan, lalu apa yang bisa digarap? Bisa mati. Maka akhirnya kemudian kaum Ad ini, para pembesar mereka mencari informasi berhala-berhala yang bisa menurunkan hujan. Akhirnya mereka mendengar bahwa di Mekah itu ada berhala. Maka kaum Ad dari Hadral Maut atau sekitar Oman, para pembesarnya berjalan kaki dari Hadral Maut menuju ke Haram Mekah. Kebetulan di situ ada berhala. Maka mereka menyembah berhala yang ada di Mekah itu. Terjadilah istidraj dari Allah. Tiba-tiba ada suara. Suara ini mengatakan, baik, keinginan kalian kami kabulkan. Pulanglah ke negeri kalian, kami akan kirim awan yang mengandung hujan. Tapi saya ingin tanya, kira-kira awan seperti apa yang kalian inginkan? Warnanya putihkah, merahkah, hitamkah? Maka kaum Ad mengatakan, kami ingin warna hitam. Karena mereka menyangka bahwa awan berwarna hitam akan lebih banyak isi kandungan hujannya. Akhirnya setelah mereka memilih warna awan, maka suara ini mengatakan, kalau begitu pulanglah, nanti kami kirim awan ini kepada tempat kalian. Setelah kemudian kaum Ad pulang ke Hadral Maut sana, betul-betul Allah kirimkan awan hitam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi ini. Falamma ra'auhu aridan mustaqbila audiyatihim. Ketika mereka melihat awan pekat hitam menutupi lembah-lembah mereka, lembah-lembah kaum Ad itu memenuhi lembah-lembahnya sampai tertutup itu daerah Ad itu dengan awan hitam. Mereka mengatakan, hadza aridun mumtiruna, hadza aridun mumtiruna. Wah, ini rupanya awan yang kami tunggu-tunggu yang akan menurunkan hujan kepada kami. Tapi di situ ada orang tua, seorang nenek yang merasakan awan ini berbeda dengan awan-awan yang biasa menurunkan hujan. Dia pun ketakutan lari masuk ke dalam rumahnya. Betul, karena Allah mengatakan, bal huwa masta'jaltum bih fiha rihun fiha adzabun alim. Allah mengatakan, bal huwa masta'jaltum bih. Sebenarnya awan itu adalah azab yang kami segerakan, yang kalian minta untuk diazab. Apa yang terjadi? Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan awan di bawah lembah kaum Ad itu, sementara seluruh kaum Ad itu keluar menyaksikan awan itu karena ingin merasakan hujan, tiba-tiba terjadi petir guntur, datang angin dan hujan. Angin bercampur dengan hujan. Dan angin itu mengangkat semua yang ada di bumi naik ke permukaan. Termasuk bangunan, manusia, pokoknya apa yang ada di bumi disapunya angin itu. Kemudian naik ke atas langit dan mereka tinggal di langit selama 7 malam 8 hari. Tidak turun-turun, diputar-putar angin. Hujan dan angin yang sangat kencang sekali. Setelah 8 hari ditumbangkan ke bumi. Tidak ada yang hidup kaum Ad. Makanya mereka disebut al-arabu al-baidatu, Arab yang sudah punah, nggak ada turunannya. Sudah mati semua. Artinya kaum Nuh diazab dengan hujan, kemudian terjadi banjir. Kaum Ad diazab dengan hujan, kemudian datang angin dan mengangkat semua orang-orang sampai dibinasakan. Kemudian kaum Lut juga sama. Mereka dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan batu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya matarus sau, hujan yang buruk. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya hujan yang buruk di sini bukan hanya air yang ditumpahkan, tapi batu juga melayang kemana-mana. Termasuk juga negeri Sabah. Negeri Sabah dihancurkan gara-gara apa? Banjir bandang karena curah hujan dan rusaknya bendungan karena dirusak oleh tikus-tikus yang merupakan tentara Allah Subhanahu wa taala. Jebol bendungan itu, 2 kota tidak ada yang selamat, semua mati.
Kalau kita perhatikan dari azab-azab umat-umat terdahulu ini, kaum Nuh, hujan bercampur dengan air bumi, terjadi banjir bandang, mati semuanya. Kaum Ad terjadi hujan, kemudian datang angin kencang mengangkat segalanya. Kaum Lut turun hujan penuh dengan bebatuan, membunuh semuanya. Kaum Saba semuanya dialiri banjir karena hujan yang berkepanjangan, membunuh bahkan merusak seluruh negeri kaum Saba. Lah, apa yang terjadi hari ini kepada saudara-saudara kita seolah-olah gabungan daripada kisah-kisah tadi. Karena hujan yang terjadi itu bukan hanya hujan saja kan di Sumatera ini. Ada hujannya, ada anginnya, ada lumpurnya, ada batunya, dan yang lebih parah ada gelondongan kayunya. Ya, coba kan? Ini kan udah lengkap ini. Hujannya ada, banjirnya ada, lumpurnya ada, batunya ada, gelondongan kayunya ada, dan semuanya merusak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kemudian ada yang bertanya, Ustaz, apakah ini azab dari Allah? Seperti azabnya kaum Ad, azabnya kaum Nuh, azabnya kaum Lut, azabnya kaum Saba. Apakah juga yang di Padang ataupun yang di Aceh atau yang di Subud itu juga azab seperti azabnya umat-umat terdahulu? Ya, kita katakan tidak. Karena bagaimanapun azab umat dulu itu tidak menyisakan orang hidup. Kalau di Batam kan masih, di Padang masih ada orang hidup. Ya, Aceh juga masih ada orang hidup. Ada orang mati tapi banyak orang hidup. Kalau azab umat dulu kalau sudah ditimpakan enggak ada yang selamat. Berarti ada beberapa kemungkinan. Bisa dalam bentuk azab, bisa dalam bentuk teguran, bisa dalam bentuk ujian. Mana satu yang tiga ini? Bisa dalam bentuk azab ketika memang itu turun karena sebuah kemaksiatan. Orangnya lebih banyak yang jahat dibandingkan yang bagus. Orang-orang yang sholat lebih sedikit dibandingkan yang meninggalkannya. Kemungkaran lebih banyak dibandingkan yang melakukan kebaikannya. Kalau terjadi banjir seperti ini yang mengakibatkan bencana alam, boleh jadi ini azab dari Allah. Sebagaimana Allah telah menurunkan banyak musibah kepada orang-orang yang melakukan dosa. Kalau ini bentuk ujian, ya mungkin musibah yang banyak diturunkan kepada para nabi dan orang-orang saleh. Karena para nabi juga terkena musibah. Bahkan para nabi musibahnya jauh lebih berat dibandingkan kita umatnya. Sampai Rasul mengatakan asyaddul bala indallahil anbiya, bahwa yang paling besar ujian itu justru ditimpakan Allah kepada para nabi, kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Sebab kalau nabi sakit itu sakitnya berlipat-lipat dibandingkan sakitnya kita. Walaupun sama-sama sakit kepala, kita sakit kepala, nabi sakit kepala, tapi sakit kepalanya nabi bisa berlipat-lipat dibandingkan kita umatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengirim bala itu untuk mengangkat derajat mereka. Jadi apakah kemudian terjadi banjir ini? Memang dalam rangka ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, berarti fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran besar dari ujian ini. Karena Allah hendak menguji apakah keimanan kita ini jujur ataukah keimanan kita ini dusta. Wala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Agar Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta. Atau boleh jadi ini sebuah teguran. Boleh jadi ini sebuah teguran kepada kaum muslimin yang ada di sana. Agar mungkin yang bermaksiat berhenti maksiat, yang melakukan kerusakan hutan berhenti untuk tidak merusak, dan begitu seterusnya. Allah ingin memperlihatkan dampaknya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang baik yang tertelan bumi itu, yang terseret banjir, yang jasadnya boleh jadi sudah diketemukan atau yang belum diketemukan? Bagaimana tentang kondisi mereka? Maka kita katakan kita berhusnudzon saja, berbaik sangka kepada mereka. Karena di akhir zaman disebutkan oleh Nabi SAW ketika Imam Mahdi diproklamirkan dan dibaiat di Mekah.
maka ada pasukan panji hitam dari Syam yang akan membunuhnya. Mereka pasukan dari Syam untuk membunuh Imam Mahdi yang baru saja dibaiat. Kemudian pasukan Syam ini ketika mereka bergerak ke kota Mekah, kemudian hendak menangkap Imam Mahdi baik di Mekah atau di Madinah, tiba-tiba di sebuah tempat namanya Baida. Baida itu antara Mekah dan Madinah. Ketika mereka sampai di sebuah tempat namanya Baida, tiba-tiba terjadi gempa. Maka semua pasukan yang akan membunuh Imam Mahdi itu terperosok kepada lubang bumi dan semuanya tewas, tidak ada yang tersisa. Bukan hanya itu saja, pejalan kaki juga ikut mati. Orang yang sedang lalu lalang ikut mati. Orang yang mungkin tujuannya berbisnis juga ikut mati. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, okelah, pasukan yang akan menyerang Imam Mahdi itu kalau mati wajar, mereka memang pantas dihukum seperti itu. Tapi macam mana kematian orang-orang yang lewat begitu saja? Tidak salah mereka mati terkena gempa. Mereka yang hendak berniaga kemudian terkena gempa mati. Macam mana nasib mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka, sesuai dengan amalan mereka di dunia. Walaupun sekarang umpamanya yang meninggal tertimbun, yang meninggal dan begitu seterusnya, kan macam-macam tuh. Ada yang orang baik, ada orang jahat, ada orang yang taat, ada yang ahli maksiat, ada macam-macam kan begitu orang-orang itu. Maka mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka di dunia. Kalau memang mereka orang baik, orang soleh, betul-betul baik, tahu hak Allah dan tahu hak makhluknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan kematian seperti itu, terkena arus banjir, tertimbun lumpur atau terkena runtuhan rumah dan yang semacamnya, maka kita berhusnudzon semoga mereka mati syahid. Karena Rasul yang mengatakan mati tenggelam syahid, mati terkena runtuhan syahid, ya, mati terkena taun syahid, kata Rasul. Kalau memang itu orang baik, ya kita berhusnudzon. Mudah-mudahan Allah berikan kematian terbaik kepada mereka. Yang belum tentu kita di sini diberikan kematian seperti itu. Memang nampaknya ngeri gitu ya. Mati terkena seret lumpur. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Belum tentu yang kita pandang buruk itu buruk. Boleh jadi itu baik bagi dia. Karena Allah pilihkan kematian seperti itu. Jangan-jangan itu dianggap syahid masalahnya. Tapi kalau seandainya yang mati keseret, yang mati tertimbun lumpur dan begitu, itu bukan orang soleh, memang penjahat, tidak pernah beribadah, ahli maksiat dan kemungkaran, Allah berikan kematian seperti itu, maka ini pelajaran, ya, jangan-jangan matinya su'ul khatimah. Maka kita yang hidup di sini, yang belum terdampak, artinya jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pelajaran. Allah masih memberikan usia kepada kita, maka dengan melihat bencana alam di sekeliling kita, perbaiki hidup kita. Berusia yang panjang itu harusnya baik amalannya, karena seburuk-buruk usia panjang itu adalah buruk amalannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita hanya bisa mendoakan saudara kita dengan adanya musibah ini. Ya, kalau seandainya kita memang memiliki sebagian harta, kalau ingin membantu ya bantu. Karena seorang mukmin kan satu badan, kata Rasul. Kalau ada yang sakit salah satunya berarti merasakan demam semuanya. Dan Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau memang adalah di antara kita yang punya rezeki, bisa kita sumbang. Tapi kalau sama sekali tidak punya, kita aja kekurangan, maka doa terbaik kepada saudara-saudara itu sudah cukup. Ya, doa terbaik supaya yang ya ditinggal masih hidup dan mereka orang-orang yang terdampak bencana diberikan ketabahan. Dan orang-orang yang meninggal kalau mereka orang yang beriman, ya kita berhusnudzon semoga mereka mati syahid. Dan orang-orang jahat yang meninggal semoga menjadi pelajaran bagi kita, semoga tidak meninggal seperti dia. Nah, seperti itu ya. Jadi melihat musibah itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tapi yang jelas bahwa musibah itu akan menimpa siapa saja.
baik besar ataupun kecil, itu semua sebenarnya banyak hal yang kita pelajari. Ada 5 perkara yang harus dipahami. Pertama, al-jaza. Yang kedua, al-bila. Yang ketiga, al-jila. Yang keempat, al-ala. Yang kelima, ad-dawa. Itulah musibah. Musibah itu bisa jadi jaza, bisa jadi bala, bisa jadi jila, bisa jadi ala, bisa jadi dawa. Apa sih maknanya? Ya. Pertama, bisa jadi jaza, bisa jadi balasan yang luar biasa. Sebab kalau tidak ada musibah, tidak ada orang sabar, Bu. Dengan adanya musibah, maka kita bisa sabar. Dan sabar itu amalan yang pahalanya tanpa batas. Jangan dilihat musibah sebuah musibah, gantikan musibah itu menjadi sebuah nikmat pengumpul pahala. Yang kedua, al-bila. Jadikan musibah ini sebagai al-bila. Bila itu artinya imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah sedang menegur saya ini, mungkin saya harus lebih baik lagi, lebih soleh lagi, lebih taat lagi. Jangan kemudian habis ditimpa musibah malah kondisinya lebih buruk daripada sebelum tertimpa musibah, kan aneh. Maka jadikan musibah itu imtihan, ujian bagi kita. Kemudian yang ketiga, al-jila. Jadikan, jila itu artinya az-zihan. Jadikan musibah ini sebagai penggugur dosa. Kalau Allah memberikan musibah kepada kita, jadikan musibah ini penggugur dosa. Jadi kalau kita menghadap Allah karena terlampau banyak musibah, mudah-mudahan dosanya dihilangkan. Karena ada sorga tertentu yang tidak bisa dicapai dengan amalan, kecuali dengan kesabaran ketika menghadapi musibah. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan si fulan mendapatkan peringkat tinggi di sorga, tetapi amalannya tidak cukup sampai ke sana, tapi sudah ditakdirkan memang dia itu mendapatkan di sorganya di situ, di tingkatan yang tinggi. Tapi melihat amalannya kurang, solatnya kurang, ininya kurang, kayaknya nggak pas gitu kan. Maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Kemudian dia sabar dengan musibahnya, dan pahala sabar itulah yang menjadikan dia naik ke peringkat yang sudah ditentukan Allah itu. Jadi ada tempat-tempat yang tidak bisa didapati dengan amalan, hanya bisa didapati dengan kesabaran saat musibah. Kemudian yang keempat, al-ala. Ala itu artinya tinggi. Ya, jadikan musibah itu untuk mengangkat derajat. Jadikan musibah itu untuk mengangkat derajat. Dan yang terakhir, ad-dawa, obat. Jadikan musibah itu dijadikan obat. Karena musibah ini kan memang pahit, tapi dengan kesabaran nanti kita akan membuahkan hasil sehingga kita anggap musibah ini sebuah madu atau susu yang sangat manis di akhirnya. Makanya jangan pernah menganggap musibah ini musibah semata, tapi di balik musibah ini kalau kita bisa mengelolanya bisa menjadi sebuah nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah di antara keterangan para ulama tentang masalah menghadapi badai musibah. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab dulu. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seperti yang kita lihat di media sosial itu kan, saya ada melihat seorang bapak-bapak yang dia terpaksa mencuri untuk menyelamatkan anaknya yang udah beberapa hari tidak makan. Lalu dia melakukan klarifikasi di media sosialnya bahwa dia akan mengembalikan 3 bungkus Indomie yang diambil dari penjarahan itu, akan dia kembalikan setelah keadaannya itu membaik. Karena dia meminta maaf sebelumnya, dia melakukan itu untuk menyelamatkan anaknya yang udah hampir tidak berdaya gitu, Ustaz. Itu gimana hukumnya? Terima kasih, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ada kaidah dalam usul fikih itu, ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa darurat itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Contohnya umpamanya makan bangkai, haram hukumnya. Tapi kalau tidak dimakan jiwanya melayang, maka kita boleh makan bangkai. Tetapi ala qadri daruratihi, sekadar untuk menembel daruratnya saja. Kalau sudah hilang daruratnya, ya jangan makan lagi. Lah mencuri karena darurat, apakah boleh? Melihat kaidah ini ya boleh-boleh saja.
Kalau memang betul cerita bapak itu untuk menyelamatkan nyawa orangnya, dan tidak ada makanan kecuali hanya di situ, dan tidak bisa dibeli kecuali dicuri. Kalau minta dengan baik-baik tidak mungkin dikasih, ya terpaksalah nyuri. Tapi apakah bapak itu sudah mencoba meminta? Ya mungkin karena paniklah kita berhusnudzon, karena saking paniknya akhirnya mengambil dan sudah menyelamatkan anaknya, kemudian klarifikasi. Ya saya kira tidak ada masalah kalau dia memang klarifikasi mau mengembalikan. Kalau memang tidak tahu siapa tuannya sehingga dia harus klarifikasi seperti itu, ya. Dan memang harus betul-betul dikembalikan. Kalau dia sudah ngomong seperti itu, artinya kan dia hanya meminjam barang itu, cuman caranya dengan cara mencuri. Mungkin ini termasuk bapak yang baik lah, ya kan? Iya, aku ya. Yang seperti ini bapak yang baik. Lah bapak-bapak yang bejat banyak juga. Yang adang truk kemudian sampai supirnya ketakutan, tahu-tahu pas tengok sama warga yang datang belakangan habis. Bahkan yang komentar warung-warung yang menyaksikan sekitarnya kan diwawancarai. Itu sebenarnya yang ngambil-ngambil itu bukan orang yang terdampak katanya. Lah, kok bisa pula kayak gitu? Jadi yang terdampak masih kelaparan, yang terdampak pula sibuk malah jarahin barang-barang yang harusnya hak mereka. Nah ini terjadi. Tapi kisah tadi sangat salut sama bapak itu kalau dia sampai klarifikasi mengatakan seperti itu, karena juga mungkin terpaksa. Ya hukumnya tidak ada masalah. Ya kalau seandainya bapak-bapak itu seperti bapak ini semua, ya amanlah Indonesia itu. Ya. Itu baru 3 supermi ya. Cemana yang triliunan itu, yang korupsi itu. Berani nggak dia ngomong begitu? Saya akan kembalikan ke negara. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.